Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau berkenan memimpin doa? Baiklah, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ibu saja yang memimpin. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kita sekarang mau belajar tentang apa? Nggak tahu? Wah, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Gini saja, dari antara kalian pernah ini nggak melihat resep makanan? Atau siapa yang suka memasak? Ada yang suka? Atau merakit sesuatu, kayak misalnya cara memasang rantai sepeda dan lain-lain gitu. Nah, teks prosedur ini yang akan membantu kita memahami bagaimana sih langkah-langkah yang benar untuk melakukan sesuatu. Pernah tidak kalian melihat atau membaca resep masakan? Tentang petunjuk penggunaannya mungkin? Atau cara merakit alat-alat? Nah, itu semua adalah contoh dari teks prosedur. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang harus diikuti agar kita bisa melakukan atau mencapai apa yang kita mau, begitu. Bukan yang kita mau. Agar kita tuh bisa tahu caranya, penggunaannya, begitu ya. Nah, di sini ibu akan menampilkan ini sebuah gambar gitu. Nah, perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini? Tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar teh manis. Ada yang tahu nggak manfaat teh manis untuk tubuh selain untuk menghangatkan tubuh begitu? Nah, itu betul. Bisa untuk meredakan masuk angin ya. Kalau anget-anget gitu, apalagi manis kan, jadi bikin segar gitu ya. Sekarang ibu minta kalian untuk berkelompok dengan teman sebangkunya saja untuk mendiskusikan bagaimana langkah-langkah membuat teh manis itu. Dan nanti ibu akan memeriksa setelah selesai. Nah, ternyata dari kalian sudah tahu ya bagaimana langkah-langkah membuat teh manis itu. Tadi ibu sudah cek dan semuanya sudah benar. Tapi kebanyakan dari kalian hanya menuliskan langkah-langkahnya saja, tidak menyertakan alat dan bahannya saja. Masa ya cuman langkah-langkahnya aja langsung ini tanpa gak ada alat dan bahan? Baik, ibu akan menjelaskan nih cara yang benar atau langkah-langkah yang benar membuat teh manis itu. Ditampilkan langkah-langkah beserta alat dan bahan membuat teh manis. Di alat dan bahannya itu ada air,
kemudian ada panci, ada gula, ada sekantong teh, bukan kadang yang gede, yang kecil. Kemudian beserta langkah-langkahnya, pertama dari awal sampai akhir itu bagaimana, begitu. Nah, selanjutnya kita itu bisa mengidentifikasi dan menemukan informasi penting. Apa saja sih ciri dari teks prosedur itu? Ada yang tahu apa aja strukturnya gitu? Nah, iya. Tentu saja ada struktur kan, kemudian ada bahasa, sama satu lagi yaitu format penulisan. Ada yang tahu strukturnya itu meliputi apa aja? Ada 3 ini. Ada yang tahu? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya itu untuk apa teks prosedur itu? Ya tentu untuk mengetahui langkah-langkah penggunaannya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir itu langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Kemudian bahasa. Kira-kira bahasa yang bagaimana digunakan untuk membuat teks prosedur itu? Betul, bahasanya tuh harus jelas. Lalu apa lagi? Ya, lugas. Dan yang terakhir, imperatif. Yang ketiga itu format penulisan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, pada langkah-langkah tuh harus tertera jelas apanya. Nah iya, urutan nomornya harus ada 1, 2, dan seterusnya begitu ya. Dan juga daftarnya juga. Itu tadi dari struktur, bahasa, dan juga format penulisan dari teks prosedur itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, Ibu, ini ada contoh lagi nih tentang cara membuat telur mata sapi. Sambil membaca, Ibu minta kalian juga mencatat seperti tadi bahan, alat, dan juga langkah-langkah membuat telur mata sapi ini. Kemudian rangkumlah langkah-langkahnya itu dalam bentuk daftar. Jadi dalam selembar kertas nanti dikumpulkan. Nah, sekarang kita kan jadi tahu ya bagaimana membuat teks prosedur itu, bagaimana ciri-cirinya, kemudian manfaat mempelajari teks prosedur itu seperti apa. Nah, teks prosedur itu sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan teks prosedur ini untuk memasak makanan, merakit, atau membuat karya seni, begitu ya. Sebagai tugas di rumah, Ibu minta kalian untuk membuat teks prosedur. Bebas ya temanya, boleh cara membuat makanan favorit kalian, minuman, atau merakit barang-barang. Mungkin cukup sekian dari Ibu dan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran teks prosedur pada hari ini dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.